Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Karena hidup kita adalah pujian bagi Tuhan, yaitu pujian yang menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita harus terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka sama-sama kitab Kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Kita akan belajar firman. Terakhir saya kasih rangkuman supaya Anda pulang membawa catatan. Ya, saya agak bukan pilek, tapi kayaknya ada Poland di sini katanya ya. Saya kira Poland itu ada di Eropa, sebelahnya Hungary. Itu Polandia ya. A little bit of very bad dad joke. You get it? You don't get it? Okay, it's okay. So even my wife didn't get it ya. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Kita baca Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Salah satu doa yang paling menggentarkan sorga dan ditakuti neraka adalah, "Tuhan, pakailah saya." Really, kalau doanya please bless me, everybody, setiap orang mendoakan itu, termasuk orang-orang yang menyembah berhala alias pesugihan. Berkati aku, semua orang bisa. Tapi pakailah hidupku, nah itu gak semua orang. Dan doa itu benar-benar menggentarkan hati Tuhan. Bapa akan melihat orang itu kok mirip sama seseorang yang ku tahu ya, yang ku kenal. Putraku sendiri, Yesus Kristus. For God so loved the world, karena Tuhan begitu besar kasihnya akan dunia, dia mengutus anaknya. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasihnya tidak berubah, dia membangkitkan Anda. Setelah Yesus mati, dia bangkitkan kau dan aku. Untuk membawa Injil itu. Untuk memuridkan everybody. Instead of daripada berkata touch me jamah aku, tapi jamahlah orang lain melalui diriku, otomatis kita terjamah juga. Tapi hidup kita bukan untuk diri sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu sekolah minggu. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yang translate ya ke bahasa Inggris sekarang, kalau saya nyanyi gitu, just translate liriknya aja ya. Nah, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Kalau kita hidup untuk orang lain, Tuhan hidup di dalam kita, dan iman kita akan semakin hidup. Mari kita sekarang lihat ayat ini, saya akan bahas ayat per ayat. Ayat yang ke-13, setelah Yesus mendengar berita itu. Coba bisa tanya kanan kirinya, berita apa? Nah, kita kan belum baca cerita sebelumnya. Setelah Yesus mendengar berita apa, sampai-sampai Yesus menyingkir dari sana, lalu dia mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yesus berduka.
Yesus dengar berita apa? Saya kasih sedikit bocoran. Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Yesus berduka cita. Yesus berkabung, pergi ke tempat sunyi. Dia duduk sendiri dan sedih. Untuk setiap gereja yang untuk setiap gereja yang tutup selama masa pandemi misalnya, untuk setiap gereja yang pecah, Yesus berduka. Dan untuk setiap hamba Tuhan yang jatuh, meskipun yang nyinyir pasti banyak, di dunia ini full of haters, Yesus sedih. Dan untuk setiap orang Kristen yang mundur, hati Yesus merasa sangat-sangat down sekali. Setelah Yesus mendengar berita-berita itu, dia menyingkir. Dia mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tahukah, untuk setiap alasan yang saya sebutkan tadi, gereja yang split, orang Kristen yang murtad, pendeta-pendeta yang jatuh, skandal, itu membuat kita jadi justru mengalami setback, mengalami kemunduran. Sedangkan kebutuhan di dunia ini, kebutuhan rohaninya itu tidak pernah berkurang. Tapi pengerja di ladangnya semakin berkurang karena kejatuhan, karena kematian, jatuh sakit, karena split. Yesus mendengar berita itu, dia sedih. Satu hamba Tuhan mati, Yohanes Pembaptis. Tahukah Anda, untuk setiap gereja yang mundur, gereja yang hancur, perlu ada gereja baru yang berdiri yang kuat di sana. Untuk setiap orang Kristen yang murtad, harus ada orang Kristen lain yang menggantikannya dan berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku, kata Yesaya. Untuk setiap hamba Tuhan yang jatuh, harus ada hamba Tuhan lain yang Tuhan bangkitkan dan urapi. Ketika Elia diangkat maksudnya, Elisa langsung ambil jubahnya. Kerajaan Allah itu bukanlah dunia saingan. Karena ladangnya menguning, pekerja kurang. Nah, kenapa pekerja itu kurang? Padahal Kristen itu adalah agama terbanyak pengikutnya di dunia. Tahukah Anda? Nomor 1 itu Kristen Katolik. Baru setelah itu agama-agama lain. Kalau kita jumlah populasinya terbanyak di bumi, kenapa kok kurang pekerjanya dibanding dengan ladang yang menguning? Kita itu nggak ada apa-apanya. Itu seperti restoran di Jepang gitu loh. Restoran di Jepang. Atau kemarin lah, nggak usah jauh-jauh, saya pergi ke Sydney makan satu restoran baru, restoran sederhana, restoran Asia. Yang kerja hanyalah suami istri, jadi waiter, jadi chefnya, jadi everything. Jadi kita nunggunya cukup lama. Itu loh, karena restoran itu digandrungi, tapi yang kerja cuma suami istri, dibanding dengan customernya, pekerjaan kurang, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen itu padahal banyak Paul di dunia ini. Kenapa kok kurang? Antara nggak ada jumlahnya, orangnya ada tapi nggak mau, nggak menyadari kebutuhan itu, merasa nggak perlu, biarkan pendeta aja yang ngerjakan itu, biarkan temanku, bahkan suami istri pun tidak sama-sama rohani. Sang suami berkata sama istrinya, nanti kalau kamu ke gereja ya titip salam ke Tuhan. Berapa banyak di antara kita suka titip doa? Kalau doa untuk diri sendiri boleh titip lah. Tapi pastilah ada orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan doamu. Kita ini kurang-kurang, jadi jangan kurang berdoa. Belum lagi orang Kristen yang sudah gak berdoa. Karena kita itu gak menyadari. Termasuk apapun kondisi hidup kita ya. Mungkin kita pindah Australia. Nah, Tuhan tuh berkati loh, gak semua orang pindah Australia. Yang mau pun gak tentu bisa. Anda dapat PR misalnya. Anda bisa sekolah di sini. Lalu datang ke sini, kita habis-habiskan tanah rohani. Kita hanya seperti pohon yang menyerap gizi tetapi tidak pernah berbuah bagi Kristus. Kita merasa Tuhan berkati lalu kita lupa, seperti 10 orang kusta itu yang ke-9 tidak kembali. Kita di sini hanya mau mengejar good grades. So good, kita harus. Tetapi apakah hanya itu? Kita di sini hanya mau mengejar uang supaya kita nanti bisa mengejar yang namanya Australian Dream atau mimpi Australia. Tapi apakah hanya itu? Untuk itukah kita itu diutus kemari? Atau mungkin saya curiga juga ada urusan demi jiwa-jiwa di sini. Mungkinkah Tuhan itu utus kita ke sini di mata Allah sebagai misionaris?
Tetapi tidak sebagai full timer, pendeta. Sebagai misionaris yang berbulu pengusaha. Misionaris yang berjubah profesional. Anda kerja di mana? Misionaris yang berpakaian mahasiswa. Mungkinkah Tuhan itu diam-diam punya maksud agar kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu? Lalu good grades will be given to you. Bahkan dapat jodoh nanti. Bahkan bisa beli rumah, bisa nyicil, bisa mortgage, bisa bayar, bisa investasi. Mungkinkah semua itu tambah-tambahan? Tapi maksud Tuhan itu bukan itu. Karena kita hidup di dunia ini sementara. Kita semua akan mati. Gak usah ngomongin kanan kirinya. Mungkin kalau orang kanan kirinya lupa, tolong ingatkan nanti. You akan mati. Jangan ngomong sekarang. Apakah kita mau datang ke sorga suatu hari tangan hampa? Atau karena kita tahu kalau dunia ini membutuhkan Injil. Dunia ini membutuhkan Kristus. Dan Tuhan masih ingin banyak orang dimuridkan oleh Tuhan. Tapi kan dunia ini kebutuhannya banyak, Pastor Philip. Iya tahu, tapi semua itu kan mulai dari kerohanian. Do you know that the problem of this world, problemanya dunia ini bukanlah ekonomi, bukanlah politik, tapi dosa. Coba bayangkan kalau dosa itu gak ada, saling curiga gak ada, gak usah orang itu memperlengkapi bangsanya dengan berbagai macam senjata. Bayangin kalau seumpamanya dosa itu gak ada penjara. Kita taruh barang di situ gak hilang. Masalah bumi ini, segala sesuatu yang kita tambal secara mahal itu semuanya itu pada dasarnya manusia saling tidak percaya. Manusia tidak bisa dipercayai. The real problem in every family, in every nation, every city, it's sin. Makanya Injil itu yang nomor satu. Kalau itu masuk di hati orang, dia akan menjadi bos yang baik hati dan yang adil dan yang profesional. Dia akan menjadi pekerja yang bisa dipercaya. Dia akan menjadi mahasiswa yang sangat bagus sekali. Dia akan menjadi papa yang tidak abuse anak-anaknya. When God changes the hearts of men, that's the role of the church. Itulah perannya gereja. Man will change the world. Yesus tahu itu waktu Yohanes Pembaptis mati, ada satu lubang besar di kerajaan Allah. Yesus sedih, mengasingkan diri. Coba kalian lihat ayat yang 13b. Tetapi orang banyak yang mendengarnya, mengikuti dia, dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Coba bayangin. Orang banyak itu dengar kan, Yesusnya menyingkir. Orang banyak itu mengikuti Yesus dengan jalan kaki, jalan darat. Dari mana? Dari kota-kota mereka. Sekalipun pada saat itu mereka kekurangan satu hamba Tuhan. Yohanes Pembaptis itu meninggalkan lubang yang cukup besar, bahasa Inggrisnya a big shoe to fill. Sepatu yang gede sekali, yang susah untuk diisi. Tetapi dunia masih tetap hungry, tetap kelaparan rohani. Buktinya, sekalipun jauh mereka tempuh jalan darat dari kota-kota mereka. Orang-orang itu saking hausnya, seperti yang kita lihat sekarang, hausnya di Melbourne. Coba sampai di depan sana masih di overflow room ada orang. Berapa banyak di antara Anda yang bisa masuk ke sini tadi antri dari jam berapa? Kasihan sekali, antri di luar dingin-dingin begini. Bahasa Chinese-nya singkula, xiexie, terima kasih sudah mau menderita dingin di luar sana demi supaya masuk dengar firman. Tahukah bahwa bumi ini penuh dengan kelaparan firman? Orang-orang banyak itu mendengarnya dan mereka mengikuti Yesus sambil mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jangan cari gereja yang dekat sama rumahmu, tapi gereja yang bisa mendekatkanmu ke hati Tuhan. Jauh pun kau tempuh. Banyak orang berkata, gerejanya jauh, gak usah. Hari ini di Indonesia, people are spiritually hungry. Gereja kita itu didatangi orang-orang tiap minggu dari luar kota. Ada juga jemaat yang dulu tinggalnya di kota Malang. Kalau misalnya di Surabaya yang Jawa Timur tahu. Waktu kena lumpur lapindo itu namanya macet gara-gara lumpur itu. Bisa 6-7 jam mereka tidak pernah bolong setiap weekend datang bukan hanya untuk dengar firman. Tapi mereka datang untuk pelayanan. Mereka datang itu satu ibadah ministry, satu ibadah khusus untuk dengar firman. Kok mau ya nggak dibayar ini volunteer.
datang jauh-jauh menempuh 7 jam, balik 7 jam lagi, wong mereka bukan dari Surabaya, hanya untuk greeting the congregation, karena mereka kerjanya asyar, shalom, datang melayani. Lalu satu ibadah khusus duduk untuk dengarkan firman. Supaya mereka tidak hanya keluar, tapi mereka juga diisi. Nggak output, tapi juga input. Karena saya mikir ya, pasti ada banyak gereja di sekeliling sana. Tapi dia merasa panggilan Tuhan di gereja kami. Di gereja kita. Orang itu merasa bahwa ini gereja meskipun jauh dari rumahku. Aku tempuh jalan darat sekalipun berlumpur. Dari kota lain aku pun datang. Karena aku merasa gereja ini mendekatkan aku ke Tuhan. Dan ini pas cocok visinya untuk kami sekeluarga. As for me, my house, kami dan keluarga kami ingin melayani Tuhan di gereja ini. Ini fenomena yang terjadi dari zaman Yohanes Pembaptis. Yesus melihat fenomena itu dan Tuhan tahu bahwa ladang sudah menguning. Everyone in this world, semua orang di dunia ini hungry spiritually. Tak terkecuali Melbourne City, tak terkecuali Sydney, Canberra. Mana lagi? Perth, Hobart, Adelaide, Auckland, Brisbane, even Gold Coast. Oh. Di mana kau ketemu orang, di situ orang itu butuh Tuhan. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, people need the Lord. Di mana kau temukan manusia, mereka butuh Yesus. So I want you to see that as a fact sebagai realita. Nah sekarang pertanyaannya, Anda melihat dirimu sendiri sebagai apa dalam kebutuhan dunia tersebut? Beranikah Anda berkata seperti Yesaya, oke Tuhan, aku pun butuh Engkau, tapi aku mau melayani lebih dulu. Pakailah aku Tuhan. Saya hari ini diberi Tuhan karunia untuk berkhotbah. Nggak semua orang bisa, setiap orang karunianya beda. Nah saya sendiri memberi makan. Coba bayangkan dari semua yang ada di ruangan ini, kecuali yang berdiri volunteernya semua, kita semua disetrap nih termasuk pengkhotbahnya. Anda semua duduk dan disuapin. Double commitment untuk seorang pengkhotbah, untuk saya mau menyampaikan firman seperti ini, saya sebelum menyampaikan ke Anda, saya harus makan dulu apa yang saya mau khotbahkan. Setelah saya khotbahkan, saya harus renungkan apa yang saya khotbahkan. Otomatis double job. Anda dapat langsung dapat dicerna, langsung dapat pencerahan. Waktu saya memberi makan begini, saya pun makan loh. Saya punya satu kebiasaan sebagai pengkhotbah, boleh contoh kalau Anda seorang pengkhotbah. Setelah saya khotbah begini, saya quiet nanti di rumah atau kembali ke kamar, saya akan tulis. Saya khotbah tanpa catatan. PowerPoint ada, tapi saya nggak tahu nanti setiap ayat saya ngomong apa. Nanti kalau seperti ini Roh Kudus ngomong sesuatu melihat mulut saya dan saya sendiri berkata, loh kok bisa ngomong gitu? Ya, maka nanti saya akan catat pulang ke rumah. Karena setelah Anda makan, Anda pulang dan Anda melakukan firman, saya pulang masih merenungkan. That I'm happy. Daripada saya hari ini hanya datang sebagai jemaat, diberi makan. Kalau saya dikasih karunia lebih, saya bisa berbuat lebih. You see, melayani itu indah, pakailah aku itu ada harga yang dibayar memang. Tapi fulfillment-nya itu double. Rasa kepuasan batinnya itu double. Beda dengan orang Kristen yang berkata, aku datang ke gereja, aku diberkati, haleluya, ya. Tapi beda dengan aku datang ke gereja, tadi aku diberkati. Tapi terlebih diberkati memberi daripada menerima, aku memberi dulu, aku diberkati karenanya. Pulang itu double joy. Pakailah aku Tuhan itu adalah doa yang mendatangkan sukacita. Saya dorong Anda. Jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari kebutuhan dunia. Jadilah jawaban. Jangan jadi orang Kristen yang begitu terus. Anda sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Kita sudah berapa tahun? Masa kita harus mau jadi jemaat terus, jemaat melulu? Apapun harganya untuk kita bisa naik pangkat. Bukan sebagai posisi, tapi sebagai fungsi untuk kita bisa melayani. Lakukan di gereja kita. Tidak segampang itu orang bisa langsung melayani. Mereka harus mengikuti kelas seperti namanya My Spiritual Journey 1. Siapa yang sudah ikut MSJ 1? Angkat tangan. Puji Tuhan. Ya, Pastor Robin pun, gembala regional, dulu mengikutinya. Lalu nanti mau pelayanan apa lagi? Tambah lagi peluru MSJ 2, siapa sudah? Haleluya.
Nanti kalau sudah mau jadi CG leader, ya harus ikut tentunya aktif secara di dalam kehidupan CG. Tapi nanti akan ada pelatihannya. Training kita itu bukanlah birokrasi, tapi semua training kita itu materi. Itu memperkaya banget. Saya dorong Pastor Ahau, Pastor Henry, dan Pastor Robin yang membawai seluruh Australia dan New Zealand untuk adakan MSJ, nanti bicara dengan pusatnya di Surabaya Barat. Gimana nanti setelah hari ini, dibikin aja retreat 1 hari, yang belum ikut MSJ 1. Ya, kenakan perlengkapanmu supaya bisa melayani Tuhan. Ya, di sini apapun juga yang harus kau tempuhlah. Karena melayani itu fulfillment. Melayani itu indah. Amin Bapak Ibu. Gak ada orang datang ke gereja ini langsung bisa berkata, oh aku langsung mau melayani ini itu. No, ada trainingnya dulu. Gereja kita bukan gereja yang menawar-nawarkan orang di luar sana, ayo bergabunglah supaya kamu kalau gabung di sini, gua kasih lu pelayanan. Our church is not like that because ministry is sacred. Ministry is sacred to us. Pelayanan itu sesuatu yang indah. Pelayanan itu harus sungguh-sungguh. Ketika Yesus mendarat, coba lihat ayat 14, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus lihat orang-orang banyak itu ya, hatinya tergerak. Saya mau berdoa di dalam nama Yesus, semua jemaat kita di sini nggak ada jadi jemaat biasa. Semua kita seperti Tuhan Yesus, melihat kebutuhan dunia, hati kita tergerak. Coba katakan, tergeraklah hati Yesus. Harus tergerak, pakailah aku di Tuhan. Kalau orang nggak tergerak ya, mereka nggak akan bergerak. Tapi kalau hatimu tergerak, jangan kau tolak. Pernahkah kita itu tiba-tiba digerakkan Roh Kudus untuk berdoa? Sudah berkata nanti saja. Nanti, waktu kita mau berdoa, gerakannya sudah nggak ada. Bukan berarti kita bergantung pada perasaan, juga bukan. Tapi Tuhan tuh kasih kita kepekaan. Pernahkah Anda berjalan misalnya, di jalanan gitu ya? Saya nggak tahu, mungkin di Australia nggak ada ya. Di Indonesia, di Surabaya pun sekarang semakin jarang, puji Tuhan. Waktu Anda lihat ada satu orang pengemis itu, Anda tergerak untuk memberi sedekah. Mungkin it's worth it, sekalipun di bel dari belakang, ting gitu ya. Kalau di Indonesia bel itu biasa. Klakson di sini itu mungkin yang rasa gimana. Di Indonesia klakson tuh, hello, good morning, tin. What a sweet culture. Di bel gak apa-apa, oh ya God bless you tuh. Berhentilah kasih. Gerakan-gerakan tertentu itu, Anda tidak usah tanya benar atau salah. Kecuali kalau Anda digerakkan untuk melakukan kejahatan, itu roh jahat. Anda digerakkan untuk ambil suami orang, nah itu bukan Tuhan. Tapi kalau Anda digerakkan untuk melayani, tiba-tiba kok tergerak ya, aku ingin ikut pelayanan. Aku kok ingin tertanam di gereja ini. Siapa tahu itu Roh Kudus yang gerakkan. Semua itu selalu dimulai dari digerakkan. Pakailah hidupku sebagai alatmu, itu bermula dari sebuah beban. Di hati itu timbul kesadaran. Tiba-tiba seperti tergerak. Kalau Anda tergerak, Tuhan akan memakaimu. Saya suatu hari digerakkan untuk telepon teman saya. Saya telepon dia, ternyata dia memang sedang butuh. Dia lagi sedih, lagi berdoa, Tuhan adakah orang yang peduli? Kalau saya nggak telepon dia, wah, paling-paling kalau saya telepon dia ternyata saya rasa tergerak itu hanyalah perasaan saya, bukan Tuhan. Ya nggak apa-apa lah. There's nothing wrong with saying hi kan. Tapi kalau Anda digerakkan, jangan ambil risiko. Siapa tahu itu Tuhan. Semua pelayanan selalu dimulai dari gerakan hati. Kalau orang nggak tergerak, mana bisa kita paksa. Misalnya suatu hari ada satu altar call panggilan ke depan. Siapa yang mau terima Tuhan? Orang itu sudah dari dulu kepingin kenal Yesus. Waktu dia digerakkan hatinya, pendeta itu berkata, majulah. Dia berkata, nggak apa-apa, ntar aja. Loh, Roh Kudus sedang bekerja. Ntar itu nggak tentu sama pekerjaan Roh Kudus. Setelah selesai acara itu, siapa tahu sesuatu terjadi dan dia nggak bisa terima Tuhan lagi. You know when God moves your heart, move your feet. When God moves your heart and move your hands. When God moves your heart and move your life. Kalau Tuhan menggerakkan hatimu,
bergeraklah ke situ. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar taat, belajar peka. Katakan kanan kirinya, belajar taat, belajar peka. Tapi ya murid-murid ini nggak tergerak. Coba lihat ya. Kita lihat ayat 15. Menjelang malam, murid-murid Tuhan datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini sih cengli. Orang Hokian bilang begitu. Ini sih masuk akal. Lah dia lihat 5.000 laki-laki itu belum perempuan dan anak. Kemungkinan itu 10-20 ribu orang itu easily. Saya rasa cengli sekali. Kalau ikut Tuhan tuh jangan cari cengli. Karena cari cengli namanya mau cari apa yang fair. Kadang-kadang justice, keadilan Tuhan itu bukan apa yang fair bagi manusia. Hari itu murid-murid melihat 5.000 orang-orang laki-laki, belum lagi perempuan, istri dan anak. Dan waktu mereka itu sudah malam, lalu mereka semua kelaparan. Ya, saya tahu itu nggak mudah. Kemarin kami KKR di Jayapura, itu yang datang membludak. Gedung dalam itu bisa hanya 8-9 ribu, itu keisi 10 ribu, luar itu 6 ribu, overflow-nya itu 6 ribu. 16 ribu. Yang penyesalan kami terbesar adalah, aduh tahu gitu tak sediain makan semuanya. Kasihan karena banyak mereka itu melalui hutan, naik truk, literally harafiah, naik truk beneran. Itu kayak, ya sudah di sana jejel-jejel begitu, berjubel-jubel. Nah itu pulangan masuk angin. Jadi murid-murid itu sebenarnya punya hati yang bagus, ngomong gini sama Yesus. Tuhan, ini udah mulai malam loh, suruh mereka pulang. Ini orang-orang saking hausnya, seperti orang di Jayapura. Itu selesai ibadah masih ada 10 lagu, mereka gak pernah let redo go. Itu pemimpin kita, worship leader, more. Akhirnya sungguhan kami dulu yang nyerah, mereka di lobby itu masih nari-nari begitu loh. Gak ada lagu, gak ada pemimpinnya, gak ada WL-nya. Udah di reception, di lobby atau sudah di luar, udah di luarnya stadion itu. Mereka masih nari-nari, muter-muter sendiri gak ada pemimpinnya. Benar-benar seperti di Africa of Indonesia. Mereka dancing sekali semuanya. Aduh, udah malam ini. Suruh mereka pergi. Kan mereka nanti lewat hutan. Suruh mereka pulang. Lalu suruh mereka beli makanan di desa-desa. Cengli, coba katakan cengli. Masuk akal. Yesus itu gak tentu harus masuk akalmu. Kita melihat kebutuhan besar, kita berkata, what can I do? Emangnya ada ndak ada aku gereja ini ada perbedaannya. Ada ndak ada saya ada perbedaannya di kerajaan Allah. Aku ini loh terlalu kecil. Apa yang kumiliki itu ndak ada apa-apa. Iya kalau aku konglomerat. Siapa bilang Tuhan maunya pakai konglomerat? Tuhan pakai orang yang hatinya melarat di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang miskin di hadapanku, itu termasuk orang melarat secara materi atau konglomerat secara material. Hati kita itu kalau mau baru Tuhan pakai. Jadi jangan kita banggakan banyak yang kita miliki, jangan minder sedikit yang kita punya. Tuhan tuh gak memakai kita berdasarkan apa yang kita miliki. Tapi berdasarkan hati, kalau hati kita tergerak. Dan kita berani melihat diri kita itu sebagai bagian dari jawaban Tuhan. Baru Tuhan akan memakai hidup kita. Suruhlah orang banyak itu pergi. Berarti murid-murid menolak panggilan. Sudahlah, suruh mereka cari jalan sendirilah. Entah gimana, itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya pemerintah. Itu kan tugasnya si A. Suruh mereka pergi. Mereka suruh beli makanan sendiri-sendiri di desa-desa. Lalu Tuhan berkata sesuatu yang sangat-sangat gak masuk akal. Dia berkata ayat 16, tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Oke, murid-muridnya terbelalak, saya bisa bayangkan ini kalau didramakan. Ini bisa didramatisasi. Oke, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Langsung mereka semaput, langsung pingsan mendengar kata-kata Yesus itu. Ini orang yang pakai logika tahu. Kalau sekarang yang makan itu 20 ribu, berapa duit untuk isi perut mereka? Tidak perlu mereka pergi, kata Yesus. Kamu harus, coba katakan kamu harus. Omong kanan kirinya sekarang boleh, kamu harus. Tahu kamu harus. Ini otomatis yang jadi murid Yesus berhak ngamuk. Dari tergerak, sekarang mulai muak. Biasa ya orang itu tergerak ya. Setelah tergerak,
dia melakukan hal tersebut sesuai gerakan Roh Kudus di hatinya. Kalau dia nggak jaga hati ya, lama-lama dia mulai merasa berhak. Dari tergerak, merasa berhak. Lalu dia mulai yang punya namanya bahasa Inggrisnya spirit of entitlement atau perasaan aku berhak diperlakukan dengan cara tertentu, aku berhak untuk dimengerti, aku berhak untuk dihargai, aku berhak juga untuk diapresiasi dan orang harus paham lah. Saya jadi ingat kata-kata seorang hamba Tuhan. Bebaskan aku dalam pelayanan Tuhan. Bebaskan aku dari kebutuhan keinginan untuk dimengerti, dihargai, diakui. Pelayanan itu harus murni, bukan untuk dihargai, diakui. Atau untuk bahkan dipahami. Orang itu bermula tergerak karena Kristus. Tapi lama-lama kalau dia tidak jaga hati, dia mulai merasa berhak. Dari merasa berhak, dia mulai bisa komentar tentang orang lain. Loh kok enak? Tadinya mulainya tergerak. Sekarang sudah di level, loh kok enak? Aku melayani, bahasa Surabaya, soro-soro begini. Mati-matian. Kamu cuma datang langsung makan. Saya ngerti itu, waktu dulu saya dilatih sama Tuhan. Saya nggak mulai langsung membunuh Goliat. Saya bermula dengan menggembalakan mbek-mbek 1-2 dan mungkin makan ampas mereka. Saya ingat waktu saya pertama kali barusan lahir baru, saya masuk seminari, puji Tuhan, training saya itu dari bawah. Saya dengan teman saya dulu itu bagian FOH di belakang sana, saya bagian OHP, zaman dulu mungkin anak-anak Gen Z nggak ngerti OHP. Apa itu OHP? Ya, OHP itu loh, nggak seperti ini sekarang LED, dulu itu ditutup kertas gitu loh. Oh betapa dalamnya, turun satu bait lagi, turun lagi bawah satu, oh betapa lebarnya. Kalau orangnya ngantuk, tertutup, oh betapa dalamnya, orang nggak ngerti. Saya yang bagian itu, satu, lalu di sana sound system, gulung-gulung kabel. Saya volunteer di rumah bapakku, di rumah ayahku, aku makan kenyang-kenyang. Di gereja itu sore-sore 3:30 ibadah. Dulu itu di Kanada lebih dingin dari Australia. Saya itu umur 18, waktu itu baru bertobat. Umur 18 itu kami itu jurang maut sini, tahu mau jurang maut. Makan itu tiada henti-henti dan tidak pernah bisa kenyang. 3:30 selesai semuanya, itu cuma datang teman-teman saya datang semuanya, datang selesai. Udah mereka semuanya, saya selesai sama Iwan masih harus gulung-gulung kabel, kembalikan itu loh Roland ini loh dulu piano, tapi yang gak segini, yang gede, sis, yang besar. Saya angkat sendiri, saya pikirannya sudah soto, rawon. Karena tante-tante di gereja udah masakin makanan anget. Saya kepingin makan itu. Sampai sudah masuk semuanya. Wan, sudah selesai. Udah, ayo lari. Kita lari sprinting secepat-cepatnya. Pergi ke ruang di depan 116. Saya pergi ke kafetaria, lari dengan Iwan sampai di sana. Soto sudah satu. Saya lihat teman saya sana udah tambah 2 mangkuk. Saya bilang, guys, come on lah. Sisain kami, saya dan Iwan. Iwan gak apa-apa, lu gak usah sisain. Dia udah umur 25. Saya 18 masih pertumbuhan. Nanti kalau saya tumbuhnya jelek gimana? Gak dikasih makan. Hati saya mulai gak dijaga. Aku sama kamu sama haknya loh di sini. Aku juga sama-sama memberi persembahan. Saya ingat kalau saya memberi persembahan dulu ya. Persembahan persepuluhan bukan sesuatu paksaan buat saya. Saya dulu itu misalnya omong kosong ya. Misalnya $100. Itu saya tiap minggu punya allowance sendiri yang saya bikin untuk diri sendiri. Itu saya $35 saya masukkan. Saya seperti orang Australia, mingguan hitungnya. Saya masukin 35 untuk misi di gereja. I live off untuk saya college itu dengan semua itu dengan sisanya. Misalnya 35%, 30% saya masukkan. Saya begitu. Saya berkata, saya ngomong sama dalam hati saya itu gak jaga hati. Kamu mungkin gak sebanyak aku memberikan persembahan hidup, persembahan ini itu. Ya. Lalu kenapa saya tidak dapat hak yang sama? Turun gak pernah saya itu selama bergereja di sini gak pernah dapat makan. Bukan karena tante-tante gak bikin. Tapi jiwa-jiwa baru dan jiwa-jiwa lama ini ternyata makannya sama banyak sama saya.
Dan pernah sekali suatu hari satu oma-oma namanya Oma Leong. Baik sekali dia. Philip, kamu gak dapat makanan lagi. Besok oma akan tambah lebih banyak minggu depan supaya kamu kebagian ya. Oke oma, minggu depan juga tetap habis. Jadi benar-benar teman-teman saya semua anak-anak muda itu semuanya memang tidak ada tumpuan jurang itu. Dan saya mulai dari tergerak jadi muak. Enggak, pelayanan-pelayanan gua terus rugi. Lalu Tuhan tegur saya, bukankah awal mula kamu melayani itu karena tergerak? Whatever you do, lihatlah jarimu. You do it for me. Saya tuh kayak ditampar sama Roh Kudus. You do it for me. Makanya setiap kali saya gulung-gulung kabel, saya tahu saya gak akan kedapatan rawon berikutnya atau bakso yang enak itu. Wih, kikil, aduh ya ampun, sambelnya. Oma-oma itu punya karunia menyambel memang luar biasa. Dan waktu setiap kali saya masukkan itu selesai, saya berkata sama Iwan, good luck my friend, I don't think we gonna get anything. Saya lihat jari saya, I do this for him. Jangan kau merasa, kalau Tuhan berkata kamu harus itu sebagai keharusan. Jangan lupa awal mula kau melayani Tuhan itu karena kehausan. Aku haus dipakai Tuhan. Gak apa-apa kok jadi korban. Hari ini buktinya, saya tetap makan. Hari ini tetap Tuhan tidak pernah kurang-kurang memberi saya 5 roti 2 ikan. Bapak ibu saudara, melayani Tuhan itu manis indah banget. Jangan jadi keharusan. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Itu semua orang berkata, hah? Kami yang kasih makan? Tuhan guyonan? Apakah ini sebuah candaan? Jawab mereka. Jawabannya cengli, masuk akal. Yang ada pada kami di sini hanya, garis bawah, hanya, katakan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini kan kayak protes halus sama Tuhan, tapi dia gak berani kurang ajar. Nolak Tuhan itu kan dosa, jadi dia bukan nolaknya terang-terangan. Dia berkata, Tuhan, come on, mikir ya. Think, yang ada pada kami sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang apa? Kami yang kasih makan 5.000 laki-laki, belum istri dan anaknya. Nomban orang 20.000, kami ini 12 muridmu, kasih mereka makan. Gaji kami semua cemplung pun gak cukup untuk itu. Yang kami punya hanya, katakan hanya. Hanya, katakan hanya. Hanya. Senang saya. Hanya. Ngikuti sampai malam. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Don't forget though. Tuhan itu selalu mulai dengan hanyanya kita. Everything always begins with hanya. In God's dictionary. Waktu kita melihat the vast needs of the world, waktu kita melihat kebutuhan dunia yang dahsyat, kita merasa kecil banget. Emangnya gereja ini ada ndak ada gua, ada bedanya. Emangnya kerajaan sorga itu bisa membuat perbedaan. Emangnya apa yang bisa kulakukan itu bisa beda. Waktu kita selalu suka, karena kita merasa kecil, kita lemparkan tanggung jawab. Itu biar menjadi urusan pendeta. Pendeta lebih bisa ngutip firman. Saya suruh bersaksi, gak bisa. Udahlah biar pendeta aja yang kesaksian sama mereka. Cuman begini loh, kapan pendetamu akan ketemu orang itu? Atau gak tentu orang itu mau dikuliahi pendetamu. Mungkin dia anti pendeta, tapi dia gak anti dirimu, karena dia temanmu. Kita merasa kita ini kecil. Orang yang merasa dirinya gak mampu, gak bisa. Apa bedanya? Orang itu akan cenderung untuk melemparkan tanggung jawab. Suruh mereka pulang, suruh mereka pergi sendiri. Cari dewe-dewe makanan di desa-desa. Karena kita tahu, kita merasa kita gak mungkin jadi jawaban. Dan kita gak signifikan, kita lemparkan tanggung jawab ke orang lain. Itu biar urusan pendeta. Kemiskinan di dunia ini kan, itu sudah menjadi wabah. Emangnya apa yang ku berikan itu bisa mempengaruhi? Emangnya aku bisa kasih semua orang job? Mereka yang sekarang unemployed atau tidak punya pekerjaan? No. Tuhan tidak minta Anda solve masalah dunia. Anda lihat masalah itu, jadilah jawaban. Dan serahkan kepada Tuhan apa yang kau bisa lakukan. Semua itu selalu dari baby step atau langkah bayi. Selalu dimulai dengan satu langkah sederhana.
Saya berkata, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, hidupku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mulai dengan itu. Datang ke gereja itu dengan mentalitas baru. Yang ini jarang diajarkan oleh gereja. Mungkin kita dulu sudah pernah ke gereja, sudah pernah bergereja selama di Indonesia. Lebih kepada customer mentality. That's the wrong way of churching. Seriously. Church has gone wrong in this direction. I think it's not too late for us to make it right. Tidak boleh datang dengan mentalitas customer, tapi servant. Lain cerita kalau Anda non-Kristen loh ya. Datang sini lahir baru dulu, dengar Injil. How can you serve the one you don't know? Tapi kalau kita sudah klaim kita punya Yesus, tidak bisa. Kita semua servant. Kita datang itu harus dengan mentalitas, wah, what can I do for this church and with this church and through this church. Kita datang ke gereja itu bukan cari makan, tapi kita mau menjadi bagian dari 5 roti 2 ikan yang beri makan. Meskipun saya nggak berkhotbah, tapi setiap ibadah itu dirancang demikian rupa untuk memberi makanan rohani bagi semua. Bagaimana caranya saya menjadi salah satu dari puzzle itu, membuat itu terjadi. Saya tidak jadi beban, tapi saya menjadi tambahan. What can I do for you? Saya datang ke pendeta saya dan berkata, Om, mau pakai cara apa yang bisa saya lakukan untuk bantu gereja ini? Oh, kalau kamu bantu gereja ini, kamu harus CG dulu. Baiklah, saya ikut. Kamu mau bantu begini, kamu begini dulu. Baiklah, saya ikut. Begitu caranya. Penginjilan pertama yang saya lakukan dahulu di Kanada, itu bukan KKR di depan orang. Saya paling takut di depan orang. Orang pertama yang saya bawa ke Tuhan itu namanya Oma Ellen Reed Brooks, setengah orang Indo, setengah orang Belanda. Dia blasteran, tinggal di senior home, gak tahu di sini namanya apa di Australia, tinggal di panti jompo. Kaki tinggal satu karena diabetes sudah dipotong amputasi. Saya bawa nasi goreng karena bagi saya nasi goreng bukan pengorbanan. So saya anggap itu dana misi setelah apa yang saya berikan ke gereja. Saya bawa nasi goreng setiap Sabtu. Sabtu adalah waktu yang paling sepi karena anak muda semuanya tidur sampai siang. Atau mereka nanti jalan-jalan. Saya pumpung belum punya pacar. Waktu itu saya datang bawa nasi goreng dan bawa gitar. Nggak ditolak, nggak. Saya jangkau dia datang ke gereja, nggak bisa, saya minta izin sama pendeta saya, boleh nggak saya bawa gereja ke dia. Saya nggak bisa kasih perjamuan kudus, saya bukan pendeta, belum pendeta, masih sekolah seminari. Saya bawa gitar dan nasi goreng. Lalu pendeta saya berkata, go, layani. Saya di situ nyanyi-nyanyi, God is so good, God is so good. Dia ngikuti sambil nasi goreng, sambil cemot-cemot, masih kotor-kotor nasi di sebelah sini. Saya suapin dia sampai dia terima Tuhan umur 87. Dan nggak ada. Saya tidak terus datang ke gereja, wow, what an evangelist. No one knew. No one knew. Saya bawa teman saya 10, mulai satu-satu gugur. Tinggal 7, tinggal 5, akhirnya saya sendiri pergi ke situ karena enggak favorit. Tiap minggu ke sana. Tiap minggu saya datang ke situ, minggu depan datang lagi saya dituduh. Oma punya gigi palsu hilang, kamu yang curi ya? Nih, Oma gigiku masih asli. Namanya orang udah usia 84 waktu itu, waktu saya layani sampai 87 mati. Itu tiap minggu saya dituduh sesuatu, hilang ini, hilang itu. Suatu hari saya baptiskan karena saya sudah mau lulus sekolah, mau lulus kuliah, sudah mau jadi pendeta. Pendeta saya izinkan saya, kamu baptis saja karena
Saya enggak bisa, Om enggak bisa ke sana. Saya ambil, saya enggak bisa, berat sekali, itu berat. Orang-orang tulangnya tulang orang Caucasian, orang gede. Masukin enggak bisa, dan dia enggak boleh diangkat, angkat bisa patah. Jadi akhirnya saya doakan dia, kasih air, saya doakan dia. Setelah saya doakan minggu depan berkata, Oma enggak mau Kristen. Aduh, mau gini, sudah dibaptis sama Kristen. Tuhan, kau bilang kau mau memakai aku secara dahsyat kan, luar biasa kan, ke seluruh dunia kan, Afrika untuk Tuhan, Amerika untuk Tuhan. Kok pergi ke Oma ini? Baru dibaptis, minggu depannya sudah mau batal lagi. Tuhan, mana kau mau memakai aku? Tuhan berkata, bukankah ini saja yang, hanya ini saja yang bisa kamu lakukan. Aku mulai dengan ini, boleh enggak? Boleh Tuhan, kau raja. Terserah kehendakmu, kalau ini kehendakmu, ini saja yang bisa kuberi, hanya inilah pemakaianmu, monggo silakan. Saya tanya Oma, why, kenapa gak mau jadi orang Kristen lagi? Oma gak mau nanti. Kalau Oma mati, Oma di sorga, Oma ini pakai pampers. Kalau Oma pipis, hujan, nanti Philip kena. Tapi untung loh, saya kira karena apa? Ternyata alasannya kayak anak kecil, Oma gak mau pipisin Philip katanya. Terus saya dilus-lus, pendeta manis gitu. Oh Oma, tak kira karena doktrin lah, karena gak percaya lah, berubah pikiran lah ternyata. Oma gak usah khawatir, di sorga Oma gak akan pakai pampers. Oh iya, Oma punya kaki. Oh iya, Yesus berkata kita sempurna. Oh iya, kalau gitu Oma tetap mau jadi orang Kristen. Oh puji Tuhan Oma. Tahun itu beliau meninggal. Pas saya di Indonesia. You see, everything start from hanya. Apakah sekarang setelah kita berdiri di depan ribuan orang kita berubah? No. I still love every single soul the same. Jaga hati. Jangan apa yang dimulai dengan hatimu tergerak, lalu jadi merasa berhak, lalu lama-lama jadi muak. Jaga hati dong. Jangan berubah. Dan hati yang belum tergerak dong. Jangan kita datang ke gereja hanya untuk memenuhi tempat itu. Karena gereja berdiri di sini untuk memenuhi bumi. Tempat ini kalau sudah penuh, nanti kita perbesar lagi. Kita buka berikutnya Melbourne 2. Karena bukan kita membuka gereja, kita mau memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Kita lihat sekarang ayat-ayat terakhir. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Coba perhatikan ya, ayat 20. Dan mereka semua makan sampai kenyang kan? Oke, puji Tuhan. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, nggak termasuk perempuan dan anak. Coba lihat ayat 20b. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang tersisa. Sisanya berapa? Lucu, Tuhan itu punya selera humor. Yang makan 5.000. Ahli teologi berkata kemungkinan 20.000 plus perempuan dan anak yang selalu lebih banyak. Semua makan. Saya nggak yakin satu orang makan satu roti. Itu makan sampai pasti banyak, mereka lapar sehari. Itu rotinya Israel itu loh yang bisa dirobek-robek itu loh. Ya, makan gitu, pasti dimakan dengan ikannya. Habis tuh. Lalu mereka kumpul-kumpulkan sisanya tapau pulang. Tahu nggak yang ditapau berapa? Murid Yesus sudah berapa? Berapa yang ditapau pulang? Tuhan nggak pernah hutang. Coba katakan kanan kirinya, Tuhan nggak pernah hutang. Yang dilayani masing-masing makan sepuasnya, all you can eat buffet, 10 pao, kalau bisa 10 tu. Makan sampai kenyang, makan sampai muntah. Tapi mereka tidak dilupakan oleh Tuhan. Karena Yesus memecahkan roti itu tidak langsung ke tangan mereka. Yesus memecahkan roti itu ke tangan muridnya yang bagi. Tuhan taruh berkat di bisnismu. Tuhan taruh berkat di suaramu, di otak kita. Tuhan taruh berkat di hidup kita. Untuk itu kita bagi. Tuhan tidak pernah taruh langsung ke jiwa-jiwa. Tuhan taruh ke murid-muridnya. Dan itu semua ngalir kan. Saya nggak yakin mereka korupsi waktu dikasihkan roti itu dimakan sendiri. Pernahkah Anda titip makanan sama orang nggak sampai ke Anda? Mana? Dulu anak saya waktu kecil begitu. Oh ya, dulu waktu kecil belum ngerti. Nah, I don't think so. Kalau Tuhan, apa yang Tuhan taruh? Dia nggak mungkin dia makan. Dia layani dulu. Mungkin kadang-kadang di hatinya berkata, aku mulai tergerak, tapi aku mulai merasa aku dimanfaatkan ya. Dia mulai mikir, aku kok dimanfaatkan ya? Kok terus yang keluar begini, kok aku dimanfaatkan ya? But the end of the day, Tuhan lihat mereka tanpa banyak kata-kata. Tuhan kita itu tidak narsis.
Tuhan kita itu nggak lebay, nggak membesar-besarkan. Dia lihat mereka. Tuhan nggak mungkin berkata thank you. Tuhan tidak berterima kasih sama siapa-siapa. Dia pemberi kasih. Waktu dia lihat murid-muridnya, seperti dengan senyuman saya bayangkan. Seperti Tuhan berkata, thank you ya. Seperti Tuhan lihat kita kayak seperti, Tuhan tidak akan. Tapi seperti Tuhan memandang hamba-hambanya. Thank you ya. Ini, kamu tapau, bawa pulang. Silakan, Pastor Henry. Ya, tunggu dulu, setiap orang masing-masing dapat satu tisu. Tapi Pastor Henry khusus, kamu bawa kotak tisunya. Kamu bawa bakulnya pulang ke rumah for your family. Salam ya ke istri dan anak-anakmu. Salam ke orang tuamu. Salam. Terima kasih, kembalikan tapi. Kepada murid-muridnya dia tidak kasih tisu secukupnya. Lagi kena polen ya, alergi ya silakan. Tapi dia kasih. Silakan Pastor Robin. Ini bawa pulang. Salam ke orang tuanya. Do you know God's heart? Dia nggak utang. Kalau yang makan di restoran Anda itu pemulung keluar gitu ya sudahlah. Jangan digebukin percuma. Jadikan amal sosial. Tapi kalau yang makan di sana itu seorang pangeran. Yang punya oil di Middle East atau Timur Tengah. Lupa bawa dompet. Aduh sorry. Atau mungkin hanya menguji. Keluar. Menurut saya nggak apa-apa. Glorinya terlalu gede untuk utang sama depot seperti yang kau miliki. His glory is too big to owe anything to you. Kemuliaan raja itu terlalu gede egonya untuk utang sama kita sampah-sampah ini. Jadi kalau Tuhan seolah berutang budi, kalau saya punya depot restoran itu, silakan Pak, enggak usah bayar, it's on the house. Jangan kaget nanti, tempat itu dia memang nggak bayar bill per mil, tapi Anda punya mortgage tiba-tiba ditutup. Tiba-tiba orang yang berkata, ini sudah milikmu. Kapan milik? Ini kuncinya. Hah? Aku kan masih nyicil. Ini kan masih lease. Sudah. There's this big boss from Saudi, just bought this place and said to me, give the key to you. Everything shall be added unto you. Saya nggak ngomong tentang materi atau uang. Saya bicara tentang glory. Hari itu 12 bakul, emangnya itu bukan sengaja. 12 murid Yesus itu yang lelah-lelah. Masing-masing bawa bakul pulang ke rumah. Mama, papa, ini roti dari Tuhan Yesus, kirim salam. Wow, semua mereka kenyang. Murid-murid itu pulang. Membawa covenant Tuhan untuk keluarganya. Tuhan tidak pernah hutang sama siapa-siapa. Selesai? 3 poin ini tulis di HP Anda. Ya, atau di foto silakan. Pakailah hidupku sebagai alatmu, nomor 1. Tuhan itu selalu geraknya begini, kerjanya gini. Siapa yang tergerak, Tuhan akan memakainya. Selalu mulai dengan ini. Siapa yang tergerak? Tuhan nggak minta Anda mampu dulu atau punya sesuatu. Siapa yang tergerak, Tuhan yang pakai. Udah gitu aja. 2, Tuhan selalu mulai dengan hanya ini yang kita miliki. Jadi jangan ada yang berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. We all have something to give to the Lord. 3, munculkan Tuhan tidak akan berutang budi kepada siapa-siapa. Silakan difoto. Ya. Oke, puji Tuhan ya.